buku itu yang membuka mata dan pikiran saya begini. Karya seni rupa itu seperti juga puisi dan karya sastra. Ketika saya membaca bukunya Profesor Theo itu, Tergantung pada Kata itu, buku terbitan Pustaka Jaya itu, saya baca berulang-ulang karena saya terpesona karena begini. Loh, ini puisi ini dibongkar Theo dengan begitu rupa yang tidak pernah saya bayangkan sebagai orang yang bermimpi jadi penyair. Kok bisa ya puisi ini dijelentrehkan oleh guru besar satu ini dengan memikat. Nah, dari situ saya berpikir seni rupa sama, karya-karya lukisan, patung grafis itu dengan buku, dengan puisi. Lalu saya berpikir, ya bisa dong saya bongkar kayak Theo, kira-kira gitu. Saya anak bungsu dari keluarga besar. Saya nomor 12. Anak bungsu dari 12 bersaudara. Nah, karena bungsu, kakak-kakak saya ketika saya tumbuh sudah pada keluar rumah karena hidup di desa. Pada kuliah, pada sekolah, pada kuliah di luar desa gitu. Jadi saya cukup di rumah itu lalu ditemani dengan buku-buku koleksi kakak saya. Tidak terlalu banyak sih koleksi bukunya. Tahun-tahun 70-an itu buku itu tidak sulit mendapatkan. Lalu ini mungkin lompat-lompat. Ketika saya masuk sekolah SD, saya ingat betul saya udah bisa menulis dan membaca. Dari mana itu? Saya kira ya pengaruh kakak-kakak saya. Kalau kakak saya belajar kan saya di dekatnya. Lalu saya juga nggak tahu persis mengapa saya gemar sekali membaca. Itu didukung oleh, kalau kakak saya pulang dari kota membawa oleh-oleh buku, kalau ayah saya langganan majalah bahasa Jawa Joko Lodang. Lalu kalau kakak saya pulang selain buku membawakan majalah Si Kuncung. Nah, mulailah bisa membaca cerita-cerita yang bertebaran itu, termasuk membaca artikel kesayangan ayah saya yaitu Jagating Lelembut. Wah, itu itu seru gitu. Nah, lalu ketika sekolah dari SD, selama SD itu saya semakin rakus membaca, senang sekali. Itu mungkin juga ditopang oleh radio. Saya itu tumbuh kecil di majalah yang sedikit, buku-buku yang sedikit, tapi radio itu menu utama. Dan mendengarkan radio itu menurut saya luar biasa. Itu mendengar, mengimajinasikan sesuatu yang didengar, karena yang saya dengarkan kan sandiwara radio, ketoprak, wayang kulit. Itu 3 siaran yang luar biasa. Oke. Itu membantu menumbuhkan imajinasi, lalu membantu ingatan, klenik, cerita, dan untuk kemudian diceritakan kembali. Pagi-pagi di sekolah saya bisa menceritakan apa yang saya dengarkan tadi malam di radio gitu. Nah, sejak SD ada pelajaran mengarang. Nah, itu pelajaran yang saya paling suka karena saya merasa pelajaran mengarang itu kesempatan bagi saya menceritakan yang real, pengalaman kecil-kecil saya di rumah maupun di halaman maupun dengan teman, atau menceritakan yang imajiner begitu. Itu satu, diiringi dengan pelajaran menulis halus. Pakai pensil, ada buku garis-garis yang isinya pelajaran menulis halus. Nah, kalau pelajaran menulis halus saya jagoannya karena pasti menang. Hadiahnya itu adalah mengakhiri pelajaran itu gini. Pelajaran terakhir menulis halus, yang selesai cepat dan bagus pulang duluan. Saya selalu memenangkan lomba dari guru itu. Nulis cepat, halus, bagus sekali, pulang duluan, keluar kelas gitu, seneng. Pelajaran mengarang saya selalu bagus. Pelajaran eksakta saya selalu tidak bagus.
Dan saya punya teman yang selalu join kalau pelajaran kesenian, dia minta tolong saya untuk membantu. Kalau pelajaran berhitung atau eksakta, dia membantu saya. Nah, kira-kira gitu. Pelajaran mengarang itu berlanjut sampai SMP. Itu pelajaran menyenangkan. Saya kira imajinasi saya dikembangkan di situ, karena saya sudah punya kesadaran waktu itu kalau menggunakan diksi yang itu saja saya bosan. Pada suatu hari yang dimulai itu saya sudah mulai gini-gini terus ya. Pada suatu ketika harus bosan, harus cari cara nih gitu. Bahkan kan belum mengerti istilah plot, belum mengerti istilah bagaimana struktur, nggak kenal lah. Tapi kesadaran itu nggak tahu tumbuh karena seneng. Jadi kalau mengulang-ulang bosan. Saya kira kontribusi guru saya SD dalam hal menulis itu besar. Pendidikan dasar itu benar-benar memengaruhi. Pujian guru dan nilai dari guru terhadap sesuatu yang kita gemari dengan nilai baik dan kata-kata baik, apalagi pujian, itu memengaruhi, melekat di ingatan saya. Saya hidup di desa dari SD, sekolah di desa sampai lulus SMP di kota kecamatan di Kulon Progo, di Kokap. Masa lalu yang kalau diceritakan hari ini absurd, tetapi itu saya alami dengan sukacita. Jadi sekarang menceritakan itu dengan senang sekali. Karena sekarang ini situasi yang berbeda. Oke, lulus SMP, saya minta izin orang tua saya untuk sekolah di Jogja. Mula-mula ayah saya terutama, kalau ibu saya selalu support apapun yang saya lakukan. Kalau ayah saya menyarankan untuk sekolah guru, karena pertimbangan ayah saya kalau lulus sekolah guru terus selesai terus jadi guru, dan itu tugas bapak selesai, dalam pengertian biayanya singkat, lalu saya jadi pegawai. Itu status sosial yang keren di desa. Tapi saya sudah bercita-cita ingin masuk sekolah seni itu sejak SMP kelas 2, mungkin saya sudah berpikir begitu karena kakak saya sulung itu sekolah di Jogja, kuliah di IKIP Seni Rupa. Kalau bawain buku atau majalah saya jadi kenal karya-karya lukisan bla 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 dan seterusnya itu. Ketika ayah saya menyarankan untuk sekolah guru, saya bilang nggih saja, ya. Tapi ketika lulus dan saya bilang saya tetap mau sekolah seni, ayah saya juga nggak melarang. Saya kira luar biasa ayah saya dan ibu saya mengapa begitu saja merestui anak bungsunya itu untuk memilih pilihannya itu. Luar biasa. Nah, masuk Jogja sebagai orang desa yang culun, yang pasti minder wong desa mlebu kutha gitu kan. Tapi ya itu saya jalani dengan segala kegalauan, kegelisahan dan sebagainya. Saya kira pertemanan ketika sesri itu menentukan. Saya masuk sekolah tahun 78/79, Sekolah Seni Rupa Indonesia. Sekolahannya, kampusnya di Karangmalang. Saya diterima. Disitulah saya bertemu teman-teman, sebagian besar orang kota, sebagian lainnya orang desa kayak saya. Yang orang kota, sejumlah orang kota itu, antara lain kalau boleh saya sebut ya, Budet Kartarejasa, Hendro Susilo sudah almarhum, Budiono sudah almarhum, Widiatno, Gatot Eko Cahyono yang dari karikaturis, Widiatno jadi pelukis. Lalu ada Cecilia Haryanti, sekarang tinggal di Amerika. Pertemanan itu di Sesri itu unik karena sekolah seni, mayoritas laki-laki. Saya kira romantika di Sesri itu nggak kayak romantika SMA-an lah, kira-kira gitu. Apalagi sekolahan saya itu di sayap timur itu IKIP, di sayap barat itu Fakultas Hukum UGM, di depannya kampus ASTI. Jadi muncullah perasaan-perasaan sombong, sok dewasa, sok koyo mahasiswa. Temannya sekitarnya mahasiswa semua. Gaya-gaya gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa setelah kok kayak kehilangan masa remaja ya gitu. Karena nggak kayak cerita teman-teman SMA. Nah, di situ saya kira menulis itu saya mulai.
mendapatkan kesempatan terlibat di majalah sekolah, Sani namanya, majalah sangat keren untuk majalah SMA Sesri itu, karena di situ ada penulis waktu itu sekolah siswa Sesri itu ada Mayon Sutresno, ada sejumlah nama yang menulis dengan sangat bagus di sebuah majalah sekolah, stensilan. Nah, di era saya bersama Budet itu pernah menangani majalah sekolah itu. Oke, satu. Kedua, karena remaja, lalu cita-citanya banyak. Salah satunya kan bermimpi, masuk Sri itu kepengen jadi seniman. Lingkaran pergaulan di luar, ketemu kegiatan seni di Jogja yang sangat banyak. Ketemu penyair, ketemu penulis, melihat dewa-dewa sastra dan dewa-dewa seniman. Wah, itu menurut saya atmosfer yang keren. Jadi teman-teman muda yang sesama anak muda yang kepengen jadi penyair, lalu bertemulah dengan mereka saya. Lalu saya mulai berlatih menulis di koran-koran lokal. Tapi cerita menulis ini saya mundur dikit karena juga gini, itu biang keroknya Budet Kartarjasa. Budet sudah memulai lebih dulu menulis itu. Dengan bagus, dengan punya kamera. Orang punya kamera mungkin cuma Budet waktu itu. Dia udah menulis di koran-koran lokal maupun nasional, dan setiap kali ketemu di kampus hari Senin gitu, Warno, tulisanku keluar di koran A, B, C. Oh, saya cemburunya minta ampun. Panas hati saya. Aduh, asem tenan begitu. Aku ya iso, kira-kira gitu dalam hati. Jadi Budet menulis sudah lebih dulu, saya menulis juga. Mulai dari koran lokal kecil, Masa Kini, Bernas, atau Berita Nasional, ada koran apa itu yang dulu di radio Arma 11 itu namanya koran apa ya? Sorry lupa. Lalu KR, ada rubrik Kawan Remaja. Di Bernas ada rubrik Renas. Di Masa Kini ada rubrik Budaya. Paling tidak setiap minggu sekali. Itu magnet yang luar biasa. Tapi saya tidak mulai dengan menulis puisi atau seni. Saya mulai dari kayak wartawan, meliput apapun, meliput pencari, meliput pemulung, meliput tukang, meliput penjahit. Ada rubrik namanya saya lupa rubrik KR, lupa. Itu yang selalu saya isi, kemudian saya kirim entah di Bernas, entah di Masa Kini atau di KR. Lalu tulisan-tulisan pemikiran-pemikiran dalam tanda petik level remaja puber, ngomong politik, ngomong sosial, ngomong kehidupan sosial, politik, gitu-gitu. Nah, momentum itu. Saya masuk lingkaran-lingkaran diskusi kalau sedang bermimpi jadi penyair. Saya ketemu lingkaran diskusi sastra yang namanya Insani, itu miliknya Masa Kini. Masih ada Mas Ragil Suwarno Pragolapati, lalu ada Mustafa Wihasim, ada Mas Hendra Z yang saya selalu datang tiap minggu untuk menyodorkan puisinya untuk dinilai. Lalu ada teman seangkatan Sunardian Wirodono yang memutuskan keluar dari Sesri lalu memutuskan berkarir menjadi penulis. Lalu dia menjadi redaktur juga di koran, dan saya mengirim tulisan pada Sunardian itu. Kalau di Masa Kini pada Masa Kini, disitulah tulisan-tulisan saya remaja itu mulai dimuat. Puisi-puisi saya mulai keluar di rubrik-rubrik puisi. Ise-ise remaja mulai dimuat. Bahkan cerpen saya menulis, dimuat di koran-koran lokal itu. Termasuk membuat vignette, ada era vignette ketika itu. Saya punya keuntungan ganda, popularitas yang dicapai melalui media cetak, dan honor. Itu kemewahan. Honor itu kemewahan. Jadi saya selalu begini, kalau akhir pekan mengambil honor itu adalah saatnya saya menikmati hidup. Saya bisa mampir warung terenak yang saya bayangkan, lalu bisa beli kaset lagu-lagu yang saya impikan, lalu punya uang di saku. Itu kemewahan luar biasa.
keluar di rubrik kawan remaja, saya pernah dipercaya oleh teman-teman penulis remaja itu menjadi pengurus penulis remaja kayak gitu. Nah, ini ceritanya belum berhenti karena semakin tumbuh berlanjut sampai kuliah. Kuliah semakin serius, jadi Butet yang inspirator tadi kemudian terus menjadi sparring partner dalam pengertian kalau tulisannya Butet keluar, saya juga ingin, saya harus bisa dong. Butet ikut lomba menulis, waktu itu tim bikin lomba menulis, dia memenangkan, saya ikut ngirim gitu. Saya nggak menang tapi kan menjadi berani ngirim, itu bagi saya juga sebuah pencapaian gitu. Nah, sampai kuliah saya terus menulis. Saya mengenang dengan takzim dan penuh doa orang-orang seperti yang sahabat saya seangkatan, ya tentu Surardian Wirodono yang pernah menjadi redaktur budaya Bernas. Lalu tapi ada juga senior yang sangat saya hormati, saya lihat dari jauh sebetulnya, Mas Linus Suryadi AG. Pernah menjadi redaktur tamu budaya di koran Bernas. Lalu saya selalu mengirim naskah ketikan itu, lalu Mas Linus, saya mengirim untuk, oke deh, nanti saya baca. Dan dengan edit yang sangat sedikit, dan tulisan-tulisanku selalu diberi apresiasi oleh Mas Linus keluar di rubrik seni budaya hari Minggu. Itu menurut saya pengaruhnya besar sekali. Saya semakin tumbuh percaya diri bahwa saya bisa menulis. Karena ukuran pertama-tama ketika media menerima. Karena saya tumbuh di era keemasan media cetak. Gitu. Jadi saya mulai mengembangkan diri dengan kemampuan sejak SMA itu ya menulis pandangan-pandangan tadi, pandangan-pandangan budaya, tapi kemudian semakin mengkhusus menulis kritik-kritik seni. Kalau teman pameran saya nulis di koran, saya top, teman saya top. Terus kalau yang menarik lagi waktu ini kembali lagi ulang kali gitu, waktu Sestri ada festival teater misalnya gitu, terus Butet menjadi aktor terbaik dalam satu festival teater, saya yang nulis di koran nasional, bahkan di Merdeka, di Sinar Harapan. Terus suatu ketika saya lomba seni rupa sket tingkat nasional, saya memenangkan juara kedua, Gatot juara 1, ditulis Butet di koran Merdeka, Sinar Harapan, koran lokal. Jadi saling memberi respek. Saya kira iklim saling memberi respek ini luar biasa. Guru yang menentukan, teman yang respek, diam-diam dia manas-manasin potensi teman. Saya panas dan ingin bisa terkondisi. Mimpi banyak ada yang mengakomodasi, kan mimpinya serakah tuh. Pengen jadi penyair, pengen jadi penulis, pengen jadi seniman. Ya nggak apa-apa, muda kok, mimpinya banyak. Tapi ada yang mengakomodasi, media mengakomodasi, teman respect, senior bahkan memberi kesempatan. Itu luar biasa situasi itu. Nah, cita-cita yang banyak itu bukan tiba-tiba sih, tapi karena punya idola-idola. Sejak SMA tentu sudah baca sejumlah karya sastra, lalu sudah curi-curi membaca Pram karena waktu itu dilarang. Tapi buku Pram udah saya curi-curi baca, pinjem-pinjem gitu. Lalu novelnya Pramudia itu udah mulai saya intip baca dengan perasaan takut membaca itu. Gila juga, situasi aneh banget tuh. Membaca novel kok takut. Tapi saya alami gitu. Lalu di dunia seni, sejak saya mengenal seni sudah dengar nama Soejoyono untuk lokal dan Van Gogh waktu itu. Waktu SMP udah ngerti Van Gogh, mungkin gara-gara kakak saya juga dengan buku-buku dan majalah itu. Tapi nggak ngerti persis ini siapa, cuma Van Gogh, karyanya kok keren ya. Langsung terpesona. Soejoyono juga karyanya langsung memesona. Langsung saya itu, karya kok api ya, nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan tentu waktu itu kan. Sampai kuliah tahun-tahun awal saya masih serakah dengan pilihan.
Ya pengen jadi orang terkenal, pengen jadi seniman, pengen jadi penyair, pengen jadi kritikus, pengen jadi itu masih. Tetapi lama kelamaan magnet menulis dan aktivitas menulis itu porsinya lebih besar. Saya ingat betul pada tahun 1995 adalah pameran bersama saat saya sudah menjadi dosen. Tempatnya di Bentara Budaya. Pameran sesama dosen. Dalam hati saya begini, ini kayaknya pameran terakhir saya deh. Sebagai cita-cita pengen jadi seniman. Karena saya mau fokus menulis saja deh gitu. Dengan kesadaran begini, oh saya bukan Soejoyono. Soejoyono bisa menulis bagus dan melukis bagus. Saya kayaknya bukan Soejoyono, ini jelas bukan Soejoyono. Jadi mengerjakan dua-duanya bersamaan dengan kualitas yang sama, bagi saya waktu itu ya nggak mungkin lah ini. Konsentrasinya membutuhkan konsentrasi dan waktu yang berbeda. Akhirnya saya terus menulis secara fokus sambil menjalani peran sebagai guru, sebagai dosen, kerennya sebagai scholar, sebagai akademisi, dengan tanggung jawab yang terus semakin meningkat, harus baca buku, harus sekolah lagi. Dan itu saya jalani sebagai satu kesadaran dan kewajiban sekaligus. Ya tidak mudah, tetapi karena saya sudah meminggirkan hasrat sebagai seniman tadi, maka menjalani menulis itu saya lebih total. Dan saya tahu resiko menjalani kehidupan itu sebenarnya lebih kesepian. Dan ini kesepian sebetulnya. Dunia yang sunyi. Kalau jadi seniman itu waktu itu saya mikirnya gini, jadi seniman itu mudah sekali disorot lampu merkuri panggung. Wah, kebiar gitu. Terkenal apalagi gitu. Jadi penulis itu sunyi. Tapi rupanya itu memang dunia saya. Dunia sunyi itu ya saya nikmat saja. Jadi saya kalau cuma mengurung diri nggak keluar kamar, dalam pengertian nggak kumpul-kumpul hitungan bulan, itu nggak soal. Tidak ada ketagihan untuk waduh harus enggak juga, biasa itu. Lalu begitulah yang terjadi. Lalu di awal atau pertengahan 80-an ketika ada satu pekerjaan yang namanya kurasi, Mas Jim yang saya kira yang membawa saya ke atmosfer itu. Mas Jim orang yang pertama menurut saya mendeklar sebagai kurator independen. Saya dalam lingkaran pertama yang diajak serta oleh Mas Jim untuk menangani pameran-pameran yang menjuluki dirinya sebagai kurator. Saya terlibat. Akhirnya itu pekerjaan yang penuh tantangan. Kurator di awal-awal itu adalah makhluk yang nggak jelas. Ini apa sih ini gitu. Penuh kontroversi, penuh macam silang sengkarut orang memahami kurator tanpa referensi, kecuali harus nyari-nyari. Nggak ada model. Mas Jim terus berada di track itu. Saya mengikutinya juga dengan tidak mudah, dan menemukan tantangan-tantangan yang terus membawa ke situasi seperti yang saya lakoni hari ini. Apakah pacar pertama saya yang disebut melukis itu, berkarya seni itu lenyap dari ingatan dan hati saya? Enggak. Di tengah-tengah saya sudah menentukan tetap menulis, saya tetap bikin sketch, tetap bikin gambar yang saya terus menerus itu, tapi tidak dalam bingkai impian menjadi seperti dulu pada awalnya. Tapi itu sesuatu yang harus saya kerjakan karena memang itu kegembiraan. Tapi sekarang saya terus berkarya, terus buat sketch, bikin gambar, bahkan juga kemudian diajak teman untuk pameran. Itu bagi saya sesuatu yang wow. Pada akhirnya saya diajak pameran, bahkan minta juga ikut pameran dong gitu. Berani juga sekarang karena ini kembali ke kitoh kira-kira gitu.
Tapi tentu dengan hasrat yang sama sekali tidak ingin. Tapi ini sesuatu yang, jadi hari ini saya kembali lagi berkarya. Waktu-waktu saya bisa membagi waktu kapan saya gambar, meskipun tidak disiplin yang bagus ya, tapi saya masih memungkinkan itu, menggambar, menyeket, menulis, dengan catatan menulis tetap lebih besar alokasi waktunya dan perhatiannya dan fokusnya. Apalagi juga dengan tugas sebagai guru, harus mengajar, harus membimbing, harus jadi kopromotor, harus membimbing skripsi, harus membimbing tesis. Nah, itu saya kira membutuhkan tanggung jawab yang tidak sederhana. Tetapi bagi saya kan mencari tahu, membaca, mendengarkan itu kan bukan sesuatu yang kemudian saya merasa terpaksa, senang-senang saja. Nah, ini yang luput, yang belum saya sampaikan. Karena itu kemudian ada kegemaran yang dari dulu menjadi kemewahan itu apa? Membeli buku. Tapi waktu saya sekolah SMA, sesri itu, sampai kuliah, membeli buku itu persoalan serius. Karena harus hitung-hitungan. Kalau saya membeli buku ini, saya harus menghitung untuk makan saya berikutnya, karena itu mengurangi jatah hidup. Jadi kalau saya membuat keputusan beli buku itu luar biasa mewahnya. Sampai sekarang setelah dewasa dan menua, membeli buku itu bisa, tetap saja saya punya perasaan begini. Kalau membeli buku itu kemewahan yang luar biasa sampai hari ini. Sekarang gaya beli buku, masuk toko beli buku bisa 2, 3, 4 buku dibeli sekaligus. Bacanya entah kapan. Gaya-gaya gitu, kayak balas dendam tapi nggak sadar gitu loh. Karena dulu kalau beli mikir, sekarang rasanya itu bukan karena tapi bisa hari ini saya begitu gitu. Bukan karena enggak, karena tetap merasa ngitung-ngitung juga. Tapi setelah terbeli, gila, mewah banget hidupku. Beli buku kok 2, 3, dulu mana terbayangkan. Karena itu buku-buku lama saya itu masih ada nota. Misalnya buku mempertimbangkan tradisi Rendra gitu. Itu masih ada notanya di dalam itu, kalau nggak salah saya beli 250 apa 150 gitu, ada lah di Gramedia gitu. Kayak nota tulis tangan gitu. Ada buku yang bakat bukunya Theo itu, bukunya Theo yang terkenal yang terbitan Pustaka Jaya itu saya beli 150, tergantung pada kata. Aduh, buku itu harus saya katakan, buku itu yang membuka mata dan pikiran saya begini. Karya seni rupa itu seperti juga puisi dan karya sastra. Ketika saya membaca bukunya Profesor Theo itu, tergantung pada kata itu, buku terbitan Pustaka Jaya itu, saya baca berulang-ulang karena saya terpesona, karena begini, loh, ini puisi ini dibongkar Theo dengan begitu rupa yang tidak pernah saya bayangkan sebagai orang yang bermimpi jadi penyair. Kok bisa ya puisi ini dijelentrehkan oleh guru besar satu ini dengan memikat. Nah, dari situ saya berpikir, seni rupa sama, karya-karya lukisan, patung grafis itu dengan buku, dengan puisi. Lalu saya berpikir, ya bisa dong saya bongkar kayak Theo, kira-kira gitu. Tentu dengan, saya harus melengkapi diri nih, bagaimana agar saya bisa membongkar, kira-kira gitu sebetulnya. Buku itu tidak boleh saya lupakan. Itu sangat membantu saya membuka diri untuk menempatkan karya seni rupa sebagai satu teks, seperti halnya tergantung pada kata, dan dia menyimpan pengetahuan tanpa tepi. Itu saya yakini sampai hari ini. Buku lama yang sangat mempengaruhi saya juga. Sejarah sekolah saya ini saya anggap ya aneh-aneh saja.
Saya masuk sekolah itu Sekolah Seni Rupa Indonesia tahun 78/79. Lulusnya nama sekolah itu ganti, Sekolah Menengah Seni Rupa. Ketemu guru-guru yang hebat karena dia para pelukis, aktivis Sanggar Bambu. Sangat memengaruhi selera estetik dan estetik saya. Lalu guru-guru yang gaul, guru-guru yang membuka diri. Jadi saya selalu pegel kalau lihat guru-guru nggak gaul itu. Guru nggak gaul itu gimana sih? Muridnya gimana kalau gurunya nggak gaul itu? Karena mungkin pengalaman saya itu. Lulus sekolah SMA, SSRI, saya masuk Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, ASRI Yogyakarta, tahun 1982. Tahun 84, sekolahan saya itu berfusi menjadi Fakultas Seni Rupa, menjadi bagian dari ISI Yogyakarta. Masuknya STSRI ASRI, saya lulusnya Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Ketemu guru-guru yang juga seniman dan sangat menginspirasi. Saya menjadi pengagum dan sekaligus quote and quote teman kayak orang seperti Pak Fajar Siddiq yang sangat karismatik, Pak Widayat, Pak Nyoman Gunarse, Pak Subroto, Pak Ameng Prayitno, Pak Sudarisman, Pak Suwaji, Pak Sunardi, Pak Eko Supireti, Pak Heri Wibowo. Mereka orang-orang yang membuktikan diri dalam percaturan seni rupa dengan hebat. Kalau googling namanya keluar, karyanya ada. Nggak main-main orang-orang itu. Lalu ketemu Profesor Sudarso SP, sang guru sejati itu, yang disiplin dan saya kira memengaruhi sikap-sikap saya hari ini. Nah, lulus sebagai sarjana seni, doktorandus titelnya. Lalu jadi guru, kembali ke alma mater jadi dosen. Ada keharusan seiring dengan perkembangan zaman, jadi dosen harus minimal magister. Saya masuk sekolah lagi di Gajah Mada di jurusan sejarah. Jurusan sejarah itu memungkinkan jurusan lain masuk dengan catatan tesisnya, kajiannya tentang seni. Masuk di situ dengan segala kerumitannya. Teman-teman saya seangkatan itu 12 orang. Saya satu-satunya sarjana non sejarah. Teman saya ya lain itu S1-nya sejarah semua, dari S1 Undip, Parahyangan, Erlangga, macam-macam gitu. Yang menarik, saya masih ketemu seorang begawan luar biasa itu kalau kuliah di rumahnya, Profesor Dr. Sartono Kartotirjo. Mengajar dengan diskursif dan saya tentu saja terengah-engah mengikutinya. Tetapi ketika ujian akhir, saya kalau nggak salah loh ini, maaf kalau salah, saya kalau nggak salah itu satu-satu yang dapat A dari Profesor Sartono. Itu sesuatu yang luar biasa. Teman-teman saya yang S1-nya sejarah itu maki-maki saya, sialan kamu katanya, kamu malah dapat A. Ya, bagi saya itu hanya ingin menunjukkan saya sungguh-sungguh loh mengikuti mereka. Saya terengah-engah loh mengikuti mereka. Oh, Pak Kunto, lalu ada Profesor ada Profesor Bambang Purwanto, ada Profesor Suhartono, guru-guru karismatik, Profesor Dr. Ibrahim Alfian. Kalau kuliah di rumahnya yang suaranya bergetar gitu, yang dahsyat kalau memberi semangat mahasiswanya. Saya ketemu beliau-beliau itu. Lulus tidak cepat. Di tengah-tengah saya ingin mengerjakan tesis, saya dapat undangan dari Galeri Nasional, dari Dewan Kurator Galnas yang dipimpin oleh Profesor Dr. Edi Setiawati, anggotanya para seniman karismatik, Profesor Piros, Fajar Siddiq, Abbas Ali Basah, Adi Mursid, arsitek dan rektor IKJ, dan Mas Jim Supangkat. Ditelepon pada suatu siang oleh Mas Jim, isinya telepon begini, Warno, ini Dewan Kurator sedang sidang, memutuskan Anda diundang untuk menjadi kurator di pameran untuk pertama kalinya memamerkan
koleksi Galeri Nasional Indonesia untuk embrio berdirinya Galnas. Saya jawab waktu itu, waduh Mas Jim, saya tergetar sebenarnya mendapat telepon itu. Karena tiba-tiba yang dipilih saya untuk kurator. Ini sidang sudah memutuskan nih, ya, apalagi dapat masukan Prof. Sudarso SP, kamu sedang studi sejarah. Dia belum lulus itu. Mas Jim minta waktu 2 hari untuk menjawab. Galau kan antara mengerjakan tesis dan proyek itu. Proyek prestisius yang tapi kemudian 2 hari itu saya jawab Mas Jim saya bersedia. Wah, saya jadilah kurator. Untuk pertama kalinya koleksi Galnas saya lihat. Dan saya kuratornya. Ada ribuan koleksi, saya memilihnya. Pas pelaksanaan krisis ekonomi Indonesia tahun 97-98. Tapi tetap dipamerkan. Nah, saya kira itu juga momentum yang hebat. Selalu ada godaan-godaan yang mengasihkan. Tapi saya terima dan saya tidak pernah menyesali dengan dibayar kuliah saya molor-molor begitu. Sampai saya dimarahi Prof. RM Sudarsono untuk kamu mau lulus atau tidak. Nggak lulus nggak apa-apa. Tapi kamu akan nyesal seumur-umur, kata Prof. Nah digituin saya pulang langsung berkeringat gitu. Lulus Prof. Saya langsung selesai saya. Pulang 3 bulan nggak keluar kamar ngerjain tesis sambil riset dan selesai. Nah momentumnya keren. Ujian tesis itu salah satu penguji saya adalah Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Tesis saya tentang biografi Raden Saleh saya konstruksi melalui karya-karyanya. Sidang sore-sore di ruang sidang di jurusan sejarah UGM. Ketua sidangnya Prof. RM Sudarsono, diuji oleh Prof. Dr. Joko Sukiman, Pak Kunto dan Profesor Kunto Wijoyo. Setelah bertanya giliran Pak Kunto baru saja sembuh dari sakit, suaranya belum jelas, pertanyaannya ditulis tangan dalam selembar kertas, dibacakan pimpin sidang Profesor Dr. RM Sudarsono. Ketiga nama ini almarhum. Semoga mendapat tempat paling mulia di sisi Allah SWT. Ketiga orang hebat ini. Pertanyaannya Prof. Kunto itu begini, Saudara Suwarno, kenapa Anda asik membahas lukisan berburu banteng atau berburu singa atau antara hidup dan mati karya Raden Saleh ini selalu mengaitkan dengan problem-problem kolonial? Jangan-jangan, kata Prof. Kunto, itu sebetulnya problem pergolakan spiritual Raden Saleh antara yang duniawi dan yang profan dan yang spiritual. Karena itu sudah lukisan-lukisan di akhir ketika dia kembali dari Belanda dan mulai menjelang hidup di Bogor. Apalagi dia juga dekat dengan santri. Tentu saja jawab pertanyaan Prof. Kunto itu tidak bisa saya jawab karena nggak terpikirkan di kepala saya sampai pada analisis kritis seperti itu. Saya hanya bilang pertanyaan ini membuat saya gelagapan, Prof. Kunto. Saya tergetar dengan pertanyaan ini, tapi saya tidak punya jawaban. Akan saya masukkan sebagai catatan dan saya masukkan dalam revisi tesis saya. Ya, terima kasih. Begitulah saya mengakhiri studi. Di S2 saya dapat gelar mentereng Magister Humaniora. Dan sekian tahun kemudian saya juga karena tuntutan dan juga tentu saja tuntutan institusi maupun tuntutan personal, saya mengambil studi S3. Ini juga perlu saya ceritakan karena begini. Studi S3 waktu itu saya sudah membayang-bayangkan tidak mau ngambil studi sejarah. Sejarah ini waduh gitu. Dan bagi saya mengenal metode sejarah dengan perangkat-perangkatnya, saya belum ahli tapi mengenalnya. Bisa saya gunakan. Saya ingin melintas yang lain. Ketika saya mau masuk kuliah S3, sedang heboh
di institusi itu ilmu harus linear. Kalau nggak linear, nggak diakui. Galau juga saya. Tapi waktu itu saya sudah kepikiran begini, loh, wong seni kok linear? Terus gimana kalau seni linear? Apa yang dapat saya peroleh kalau pengetahuan seni kok linear? Saya ingin tahu seni, ingin tahu yang lain. Saya sambil mengatakan, nggak diakui ya nggak apa-apa. Saya akan ngambil disiplin lain, yaitu kajian budaya dan media. Nah, gitu. Jadi saya putuskan di tengah kegalauan isu linearisme ilmu itu, saya tetap ngambil kajian budaya dan media. Tapi sebelumnya sudah pernah bertemu yang pada akhirnya ternyata saya putuskan menjadi promotor saya, Profesor Dr. Heru Nugroho, Mas Heru saya menyebutnya. Kenal sebelum saya masuk sekolah, gara-gara di dunia fotografi, di dunia apa, sering ketemu di diskusi. Lalu satu ketika saya bilang, Mas, nah aku kalau saya sekolah lagi di S3 di tempat Mas Heru gimana? Ya bagus, nggak apa-apa. Terus saya kira basa-basi, tapi saya ketemu lagi dan mengatakan yang sama, ayo daftar, masuk. Minta izin kampus, diizinkan. Saya studi S3 yang juga tidak cepat selesai. Tapi saya senang karena benar-benar saya dapat pengetahuan baru dari seorang seperti Mas Heru. Karena beliau nggak mau saya sebut Prof Heru. Nggak mau disebut Prof, Mas Heru aja, oke saya sebut Mas Heru dengan penuh takzim. Orang kopromotor saya Profesor Dr. Bakti Sumanto yang luar biasa, yang ngemong, yang memberi asupan dengan cara yang sangat santai tapi mengena gitu. Termasuk yang mendorong betul segera selesai tesis saya karena kata Prof Bakti disertasiku menarik gitu. Terus saya menangis kehilangan ketika beliau meninggal sebelum saya ujian akhir gitu. Benar-benar saya kehilangan, tapi juga saya mendapat pengganti kopromotor ditentukan oleh Mas Heru, Pak Dr. Bayu Wahyono, orang yang sangat kritis dengan gelenyengannya dan luar biasa. Kalau diskusi dengan beliau selalu tersengat-sengat gitu. Lalu ketemu orang seperti Mas Lono yang ikut kelasnya, kuliah pilihan, yang ketemu Pak Budiawan, ketemu Mbak Ratna Noviani yang sangat kritis gitu. Dan tersengat-sengat dengan ilmu-ilmu mereka itu saya menikmati dengan sukacita. Sambil terus menyadari bahwa betapa banyak yang saya nggak tahu dan harus saya pelajari. Bodoh pokoknya. Tapi seneng. Adrenalin saya terus terpompa. Sampai sekarang sih saya kira kalau seperti itu ya saya menyadari begitu. Beliau orang yang katam pada ilmunya. Saya yang masih tersuruk-suruk memahami itu dengan sukacita, tentu saja saya nggak mengeluh soal itu.